menceritakan legenda Batu Menangis yang menceritakan seorang gadis yang durhaka kepada ibunya. Mau tahu nggak ceritanya? Dengerin ya. Legenda Batu Menangis berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Cerita ini diubah suai oleh Yulia Fitrina dari berbagai sumber. Tersebutlah cerita Batu Menangis di sebuah kampung di pinggiran Danau Maninjau. Kampung itu bernama Bayur. Batu yang akan diceritakan ini terletak di sebelah kiri jalan ke Lubuk Basung menjelang Nagari Koto Baru. Dahulu kala kampung ini didiami oleh penduduk yang kerjanya bertani dan menangkap ikan ke danau. Mereka membangun rumah-rumah besar yang bergonjong, yaitu rumah adat Minangkabau yang berbentuk seperti tanduk. Salah satunya bernama Rumah Gadang Gajah Maharam. Rumah-rumah penduduk ini sangat rapat sehingga atap satu dengan atap lainnya hampir bersambungan. Pada suatu hari terjadilah kebakaran hebat di kampung itu. Hampir seluruh kampung musnah terbakar. Tolong! Api! Rumah terbakar! Tolong! Banyak penduduk kampung yang jatuh melarat. Mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka, termasuk padi di lumbung. Karena peristiwa tersebut, penduduk kampung membangun rumah mereka kembali di tempat yang dirasakan aman. Ada yang di Kampung Jambu, Kayu Kale, Sungai Range, Panji, dan Jalan Batuang. Di antara penduduk tersebut tinggal pula seorang ibu dengan anak perempuannya yang mulai beranjak dewasa. Sedangkan suami ibu ini telah lama meninggal. Anak perempuannya itu sangat cantik, termasuk bunga di desanya. Karena merasa dirinya cantik, setiap hari gadis itu kerjanya hanya bersolek saja. Ia membiarkan ibunya yang sudah tua berpayah-payah mencari nafkah, baik pergi ke sawah maupun menanggung udang ke danau. Pada suatu musim, padi di sawah menjadi rusak lantaran dimakan hama dan tikus. Para penduduk kampung kehabisan padi di lumbung. Akibatnya, mereka menjadi sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ibu yang sangat sayang kepada anaknya ini pun tidak rela melihat anaknya mati kelaparan. Maka diajaknyalah anaknya ikut ke Kampung Jambu dengan tujuan meminjam padi kepada keluarganya yang ada di sana. Di tengah teriknya matahari, berangkatlah ibu dan anak itu ke tempat tujuan. Tidak lupa gadis cantik itu menggunakan pakaian yang indah-indah karena ia takut dikatakan orang dirinya buruk rupa. Di perjalanan banyak orang yang memuji-muji kecantikan gadis itu. Onde-mande, rancak banang. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka dijamu oleh keluarga tempat mereka meminjam padi. Gadis yang teranjak-anjak ini naik ke atas rumah seorang diri. Ia melarang ibunya ikut serta. "Tunggu di situ!"
gadis itu. Ia membiarkan ibunya duduk di halaman berpanas-panasan sambil menunggu maksud mereka tercapai. Dengan hati yang mulai terluka, ibu yang sangat sayang kepada anaknya ini pun menurut saja apa yang dikatakan anaknya. Di atas rumah tersebut, gadis itu dijamu dengan makanan dan minuman yang enak-enak untuk melepaskan lapar dan dahaga. Ketika pemilik rumah menengok ke halaman, tampaklah olehnya seorang perempuan duduk dalam kepanasan. Karena iba, pemilik rumah pun bertanya kepada gadis itu, siapa gerangan yang duduk di situ? Tanya pemilik rumah. Betapa terkejutnya gadis itu mendengar pertanyaan yang tiba-tiba datang kepadanya. Dan tiba-tiba pula ia mendapat pikiran untuk menjawab pertanyaan itu. Oh, itu orang suruhan Ambe. Jawabnya dengan muka merah karena malu mengakui perempuan itu sebagai ibunya lantaran pakaiannya yang compang-camping. Suruhlah naik agar dapat makan bersama-sama, kata pemilik rumah. Betapa terkejutnya gadis itu. Jangan! Jika terniat oleh ibu hendak menyedekahi ia makanan maupun minuman, beri sajalah dengan tempurung, kata gadis itu dengan suara agak lantang. Pemilik rumah pun menurut saja apa yang dikatakan gadis cantik itu. Ia memberikan makanan dan minuman kepada perempuan yang duduk di halaman itu dengan tempurung. Bukan main sedihnya hati ibu yang malang itu mengingat nasibnya. Air matanya jatuh bermanik-manik bagaikan kaca jatuh ke batu. Dengan hormat ia menolak keramahan hati pemilik rumah. Walaupun perutnya sudah sangat lapar dan tenggorokannya sudah sangat kering. Matanya berkunang-kunang, dunia ini seakan gelap dipandangnya. Di dalam hati ia berdoa, Ya Allah, yang kuasa, ampunilah anak hamba, tunjukilah ke jalan yang benar, agar dia tidak menjadi anak yang durhaka. Sakit hati hamba ya Tuhan. Setelah hilang rasa lapar dan hausnya, gadis cantik ini pun membicarakan maksud kedatangannya ke kampung itu, yakni meminjam padi menjelang tahun depan. Karena iba dan kasihan melihat nasib gadis itu, pemilik rumah pun memperkenankan permintaannya. Ia mengambil padinya yang ada di lumbu dan disukatkannya ke dalam sumpit yang hendak dibawa gadis itu. Setelah selesai, katalah gadis durhaka itu kepada ibunya, Hei perempuan buruk, junjunglah olehmu sumpit ini agar lekas kita sampai di rumah, kata gadis itu. Sekali lagi perempuan yang bernasib malang ini mematuhi saja apa yang dikatakan anaknya. Air matanya kembali bercucuran sambil tetap berdoa di dalam hati agar anak yang dicintainya itu ditunjukkan ke jalan yang benar dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Tuhan. Dijunjungnya padi itu dengan sisa kekuatannya. Tuhan menolong ia beroleh kekuatan sehingga jalannya cepat
melintasi pematang-pematang yang tinggi. Anaknya yang tidak berbeban malah jauh tertinggal di belakang. Sementara itu, panasnya matahari semakin menjadi-jadi. Anak gadis yang durhaka itu tampak keletihan. Ia kembali merasa haus dan lapar. Rasanya ia sudah tak sanggup meneruskan perjalanan itu. Pada sebuah pematang yang agak tinggi, tiba-tiba kaki anak gadis itu terantuk batu dan terjatuh. Aduh! 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 Tolong! Tolong Mande! Ampunkan Denai Mande! Tolong! Namun, ibu yang tengah beribah hati itu tidak mengacuhkan panggilan anaknya yang terdengar sayup-sayup sampai. Nuraninya sebagai seorang ibu akhirnya membuat ia menghentikan langkahnya dan menengok ke belakang. Betapa terkejutnya perempuan itu. Tempat anaknya terjatuh tadi telah berdiri sebuah batu yang besar. Batu itu mengeluarkan suara mengiba-iba meminta pertolongan. Ia segera berlari menuju suara itu berasal. Tolong! Tolong anak hamba! Tolong! Ingatkan Tuhan! Mengapa menjadi begini nasibmu? Ampuni dia ya Tuhan. Ampuni dia. Ia berusaha meminta tolong kepada orang-orang kampung agar anaknya dikembalikan seperti sedia kala. Namun Tuhan telah memperlihatkan kekuasaannya kepada anak yang durhaka. Anak tersebut tetap menjadi batu. Hingga sekarang kita masih bisa melihat batu tersebut. Setiap bulan puasa dari dinding batu itu kita akan lihat keluar air. Kata orang, batu jelmaan gadis cantik itu menangis karena menyesali perbuatannya. Maka bernamalah batu tersebut Batu Menangis. Sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan yang meriah.